Sales itu punya yang namanya acquire quotient. Ya, jadi artinya bagaimana ilmu yang dia dapatkan mampu nggak dia kelola. Ini aku mau curhat nih sama Coach Arif. Kadang kita pernah ngerasain kalau misalkan kita sebagai atasan nih, kadang kita tim kita tuh mengalami rasa malas. Jadi males prospek, customer baru, males telepon. Nah, tapi kita kalau misalkan cuma memaintain aja, kita nggak ada customer yang baru, kan kita juga gimana gitu ya. Nah, kita tanya ke Coach Arif untuk kita curhat ke Coach Arif. Oke, hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat lah. Oke, Coach. Coach, ini aku mau curhat nih. Ada pertanyaan dari sahabat sales nih. Jadi, dia sebagai supervisi, dia tuh punya tim yang dia tuh males buat prospek customer baru. Dia males nelpon, dia males nyari database. Nah, kalau kayak gitu, enaknya diapain nih, Coach? Pecat. Pertanyaan. Gini ya, saya bukan ngomong apa-apa. Karena bisa jadi kenapa mereka malas nelpon atau males cari prospek baru. Kalau saya ngelihatnya, bisa jadi memang dia males, kan ada dua nih ya. Iya. Either atasannya memang memantau bagus dan memastikan mereka benar-benar ngerti tekniknya, baru ngerti tekniknya, dan kita sudah supervisi dia tetap males, berarti yang problem adalah karyawannya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ternyata kita belum supervisi, belum ngajarin, cuman hanya mantau doang, itu jadilah mandor. Oke. Ya kan, mandor mandor project kan angkat pasir, angkat gitu kan. Nyemennya bener atau enggak kan nggak penting tuh. Iya. Nah, itu maksud saya. Jadi balik lagi ke dua belah pihak. Apakah benar nggak supervisornya membimbing mereka sampai mempunyai kemampuan yang benar dalam berjualan? Kalau dia tidak punya kemampuan yang benar, sampai apapun ya nggak bakal bisa. Itu Karin. Berarti dilihat dari dua sisi ya, Coach? Dilihat dari dua sisi. Jadi kalau buat saya harus melihat dulu sisinya benar nggak yang dilakukannya. Kalau sisi yang nggak benar, nggak bisa. Kalau dia sudah benar, Coach? Dia sudah benar, dia sudah melakukan. Maka kalau saya bisa mengatakan, bisa jadi tim salesnya tidak benar. Direkrutnya nggak benar. Oh, Saya ambil contoh gini Karin. Nah kebetulan ini mungkin saya cerita pengalaman salah satu orang yang pernah diskusi sama saya. Ya, saya nggak menyebut nama. Saya takut nanti karyawannya nelfon, nanti karyawannya tahu, nanti itu gue yang ngomongin gitu ya. Jadi gini, jadi ceritanya ini ada seorang pengusaha daerah. Kebetulan dia nelfon saya, Coach, aku punya timku ada berapa, waktu saya lupa 4 atau 5 orang, saya ajak ke pameran. Oke. Nah ketika diajak pameran, dia bilang tugasnya para sales itu adalah untuk memprospek orang-orang di pameran. Jadi pameran disamperin, diskusi, ajak ngobrol yang punya dan sebagainya, siapa tahu bisa jualan nanti next ke depannya. Nah ceritanya dia ini adalah perusahaan pencetak banner. Oh, oke. Jadi banner-banner, digital printing, brosur. Karena dia pikir kalau orang yang sering ikut pameran pasti kan otomatis butuh customer ya, butuh brosur, butuh macam-macam. Nah lucunya ketika si bos yang menunjukkan caranya, anak buahnya ngikutin awalnya. Tapi nggak berapa lama, karyawannya itu pada pamit satu-satu. Dia bilang alasannya gue aus, mau minum dulu. Keluar dan nggak balik lagi. Oke. Di luar pameran. Dia nanya, gimana coach ya? Kalau gue bilang jangan diterusin. Kenapa? Karena udah pasti attitude-nya jelek. Iya. Orang aus boleh aus, tapi kan kita mau lihat attitude-nya dia. Karena seorang sales yang bagus adalah orang yang mempunyai attitude yang di atas rata-rata. Kalau attitude-nya jadi jelek, buat apa jadi sales kan gitu loh. Iya. 85% kesuksesan seorang menjadi yang sukses itu adalah attitude dulu bagus, baru sekitar 15%. Oke. Nah, jadi kalau saya kasih gambaran begini Karin, mencari sales yang bagus itu kalau saya memakai rumus adalah yang pertama adalah IQ-nya harus bagus. IQ kan adalah kepintaran intelijensi atau kepintaran bawaan lah ya. Iya. Nah ya kalau pintaran bawaan kan udah nggak bisa kita papain ya Karin ya. Karena bisa jadi itu memang sudah given dari Tuhan, atau bisa jadi memang dia sudah given tapi nggak dikembangkan, maka jadi problem. Iya. Saya percaya bahwa sebenarnya orang yang IQ-nya rendah itu sebenarnya bisa dikembangkan kalau mereka dilatih.
Kalau nggak dilatih, IQ-nya akan turun terus tuh. Iya. Mungkin omongan saya salah, kalau salah tolong nanti teman-teman koreksi ya kalau memang bisa itu. Yang kedua, bukan hanya IQ pintar. Kalau sales cuma IQ pintar saja, kadang-kadang empatinya jelek. Maka sales itu punya yang namanya acquire quotient. Ya, jadi artinya bagaimana ilmu yang dia dapatkan mampu nggak dia kelola. Jadi dia punya keinginan untuk belajar. Dia mau nggak belajar terus-menerus? Mau nggak memperbaiki diri? Kalau dia nggak mau memperbaiki diri, mau sampai kapanpun juga nggak berhasil. Nah, dua. Yang ketiga adalah, kalau istilah saya TQ. Apa tuh coach? Teknologi quotient. Artinya dia punya kemampuan memahami teknologi. Oke. Bagaimana cara jualan. Karena kan ketika sebagai sales kan mesti paham bagaimana cara pakai WhatsApp. Iya. Dia bagaimana caranya dia memakai media-media tertentu yang untuk dia bisa jualan. Yang keempat adalah EQ. Emotional quotient. Jadi bagaimana dia bisa punya kemampuan berempati, kemampuan dia mengontrol diri, memahami orang lain. Nah, itulah cara jualan yang bagus. Jadi kalau mama mau punya tim sales yang bagus, artinya dia harus mempunyai minimal. Kalau IQ kita nggak bisa apa-apain, palingan 3 karakter lagi yang kita punya kan. Ya, apa ilmu yang didapatkan, teknologi, dan emotional intelligence. Itu kalau 3-3-nya bagus, maka dia bisa menjadi sales yang sangat mumpuni. Berarti minimal 3 ya coach? Dari 4 itu tadi? Memang total maksimum 4, ya berarti 3. Oh, 3. Ya, makanya aku ditanya, bisa dikembangkan? Bisa. Makanya banyak pelatihan-pelatihan yang saya sebut namanya soft skill for selling gitu ya. Jadi bagaimana caranya para sales diberikan skill supaya bisa mereka punya kemampuan yang lebih baik. Itu sih gambarannya. Oke coach, kalau misalkan sudah dikembangkan dari 4 itu tadi ya, dari profiling awal, nah terus ternyata masih kelolosan nih coach. Sebenarnya misalkan dia sudah terdetek 3 gitu ya, tapi ternyata setelah masuk itu tuh cuma hanya ada 2. Nah, apakah kita bisa mendevelop yang poin ketiganya ini? Bisa, itu semua bisa didevelop. Semua hal tuh bisa didevelop. Kita bisa kembangkan. Tinggal pertanyaannya caranya. Karena kalau kita bahas caranya, ini pasti panjang banget prosesnya. Karena misalkan emotional intelligence tuh buat kami tuh ada 4 sudut pandang sebagai seorang sales ya. Yang pertama, dia punya kesadaran kalau dia sadar nggak, misalnya apa ya bahasa saya? Kalau bahasa Inggrisnya adalah awareness ya. Jadi dia aware nggak sama emosinya dia. Dia lagi down, dia lagi kesel, dia lagi bete, dia sadar nggak? Aware dulu. Yang kedua, dia punya kemampuan mengelola emosinya. Makanya kalau Karin ngeperhatikan, pernah kalau ada tim-tim saya lagi down, lagi kayaknya lagi bete karena lagi ditolakin atau bukan ditolakin deh, teleponnya nggak diangkat, saya suruh mereka mengganggu orang kan, godain orang biar dia moodnya naik lagi. Karena itu cara terapi yang paling cepat dibandingkan dia misalkan menyadari bagaimana mengontrol dirinya dia. Kalau saya bilang enggak, mending ganggu orang biar lu happy, karena break state. Ketika break state secara NLP, otaknya positif, dia mikirnya lebih gampang. Dua, ketiga adalah mampu nggak dia melihat orang ini dalam kondisi apa. Ketika telepon, oh orang ini lagi bete nih, oh orang ini lagi happy nih. Nah, jadi kalau dia berarti kan dia bisa menanggapi situasinya. Yang keempat, menanggapi situasinya kepada orang itu harus dilakukan apa. Nah, yang keempat adalah dorongan sales, atau istilahnya saya, kalau saya bisa bilang, artinya dia punya kemauan atau apa ya istilahnya, dia punya kemauan untuk bagaimana dia achieve. Kalau dia nggak punya kemauan itu nggak bisa sih. Makanya para sales itu, makanya kenapa emotional intelligence menjadi bagian yang penting di 4 bagian sektor itu. Kalau 4 ini dia bagus, maka penjualan otomatis dia akan naik tuh. Nah, itu yang paling mesti diperhatikan. Tapi Coach Arif mempercayai nggak sih ada orang yang punya rasa malas? Punya, banyak. Nah, kenapa orang itu punya malas? Biasanya kalau pengalaman saya, mungkin dia nggak punya impian, dia nggak punya tujuan, dia mau mencapai apa. Nah, kalau dia nggak punya impian, nggak punya tujuan, wajar dong kalau mereka malas. Tapi yang lucunya kan kalau ada orang yang mau jadi sales, terus gue usah jadi sales deh, gue kasih contoh deh. Dia kerja aja udah malas-malasan gitu loh. Kalau kerja malas-malasan, pertanyaan saya mau menggaji orang yang malas-malasan buat apa? Mendingan tidur di rumah. Udah pasti enak kan? Ya nggak? Udah gue gaji, kan istilahnya gini ya, kalau ngomong agak kasarnya adalah waktu kerjamu, tenagamu per hari udah dibayar. Nah, ketika minimal kita bertanggung jawab dengan waktu yang dibayar itu. Ya masa
kita makan gaji buta dengan santai-santai, kita tiduran, lu cuman mau jajan aus keluar, terus habis itu nongkrong. Terus habis itu ngapain? Curhat gitu teman-teman bilang, aduh gua gagal jualan, kayaknya sulit banget. Lah ya ampun, itu pameran ya kalau kita di cerita saya, itu pameran yang paling gampang jualan. Iya. Kenapa pameran? Lo kan cuma nyamperin, cuma nanya, cetak di mana selama ini. Ya nggak? Sering pameran nggak? Boleh minta datanya? Gampang dong. Iya. Ya ampun itu mah. Saya bilang, sales yang baru belajar, baru keluar dari istilah saya, keluar dari TK lah ngomong saya suruh kayak gitu juga pasti bisa. Itu aja males. Belum disuruh yang lain. Iya, betul. Waduh. Itu kalau saya yang jadi atasannya gue rebus itu. Direbus. Saya rebus gitu ya. Kasih kari ya dia. Kasih kari sama cabai ya. Indomie kali ya. Gitu kan ini. Oke, Coach. Oke, Coach, ini aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Jadi ada 3 formula untuk mengatasi keberatan customer. Nah, nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi atau di komentar pertama. Jadi nanti tinggal isi nama, nomor, dan email. Jadi teman-teman sahabat sales langsung bisa nih, gimana sih cara mengatasi penolakan customernya gitu. Nah, kalau untuk ikut pelatihan kita? Oke, kalau mau ikut pelatihan kita live untuk kita langsung nih ya, Coach. Iya, kalau mengundang korporat consulting. Iya, betul. Nanti kan kita ada Coach Arif, ada Autoresnya juga. Nah, itu di www.corporateconsulting.com dan nanti bisa di pastiprestasi.com untuk mengetahui pelatihan-pelatihan online kita. Iya, jadi pelatihan online-nya tuh udah keren banget, udah lengkap tuh. Jadi ada tentang motivasi, leadership, dan selling. Iya, betul. Nah, kita juga mau rilis membership nih, Coach. Jadi untuk teman-teman nanti yang sudah repeat order dengan kita, nanti kita akan ada program membership. Tapi kita belum rilisnya kapan. Nanti kita akan info. Nah, kalau mau belajar menjadi seorang sales yang luar biasa, kita punya sekolah selama 1 tahun 9 bulan. Yap. Bagaimana cara menjadi sales ini ibaratnya belajar tiap hari. Iya. Ada di mentor 2 minggu sekali. Iya, betul. Dan menariknya di mentor ini, kami banyak menemukan ternyata yang ikut para UKM ya. Iya, betul. Para bos-bos UKM ya. Kelihatannya mau curhat, yang pengen nanggepin tim salesnya seperti apa. Ini adalah tempat pelatihan yang tepat ya. Iya. Nah, nanti kelasnya dibuka lagi angkatan kedua di bulan 6 untuk bagaimana Anda bisa diskusi dengan tim kami untuk bisa dapat gambaran bagaimana pengembangan timnya. Iya. So itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa. Bye bye.